Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasholli lirabbika wanhar. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dalam kondisi insyaallah kita masih diberikan banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita optimalkan kembali untuk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian-kajian kita wabil khusus kaitan dengan Dzulhijjah ini. Apa sih yang perlu kita lakukan? Kemarin kita sudah memahami kaitan dengan awal Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah, apa yang perlu kita maknai. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Salah satunya ada ibadah korban itu sendiri. Jemaah mungkin Allah SWT dalam Islam luar biasa. Banyak ibadah kadang-kadang dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa besar. Contohnya ibadah zakatul fitr. Kaitan dengan puasa kita, puasa Ramadan kita. Ketika kita sudah melakukan puasa Ramadan satu bulan penuh, maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakatul fitr. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga ibadah korban ini. Kaitan dengan peristiwa haji. Dan juga peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada Nabi kita Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Jemaah mungkin Allah SWT, tiba-tiba Nabi Ibrahim bermimpi. Jemaah sekalian, setiap mimpi para nabi itu adalah wahyu. Lah ini, dalam mimpinya diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Kemudian ditawarkan kepada Nabi Ismail. Jawabannya, qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang engkau diperintahkan. Jemaah, subhanallah. Subhanallah, luar biasa jemaah sekalian. Kenapa? Ketika sudah ada persiapan, seorang bapak dan juga seorang anak sudah siap-siap untuk melakukan penyembelihan. Seorang bapak atas putranya yang luar biasa. Kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diganti. Wa fadainahu bidzibhin azimin. Wa fadainahu, dan kami menggantikan, menebus putra itu dengan apa? Bidzibhin azimin, dengan apa? Dengan kambing, ya. Nyembelih kambing yang besar itu. Dzibhin azimin. Inilah peristiwa korban. Teman sekalian, kemudian kita harus memahami apa sih itu korban itu. Bahasa kita, korban. Dalam bahasa Arab, korban itu ada 4, ya. Bahasanya ada 4 apa? Lughah, gitu ya. Yang pertama bisa disebut udhiyah. Dan juga bisa disebut idhiyah. Ya, udhiyah, idhiyatun. Dan juga ada yang menyebut dhuhiyatun. Dan juga ada yang keempat, ada adhatun. Terus sekalian, jamaknya adhahi atau adhiyun. Ya. Kemudian juga ada jamak adha. Adhatun jamaknya apa? Adha. Jadi yaumal adha, idul adha. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat yang kaitan dengan apa? Korban. Apa itu al-udhiyah? Bisa kita lihat bahwa al-udhiyah itu ismun lima yudbahu. Ismun lima yudhaha bihi. Ismun lima yudhaha bihi. Nama untuk apa? Hewan yang akan dikorbankan. Walima yudbahu yauma al-adha. Itu ketika menyembelih, ya, hewan pada waktu yaumul adha. La ilah al-udhiyah atau idhiyah tadi atau dhuhiyatun atau adhatun. Ya sekalian, secara fikih, ya, istilah, ya,
fiqhiyah. Apa itu al-udhiyah? Ini ada dua madhab yang ada ta'rif, definisi yang khusus ya kaitan dengan udhiyah. Al-Hanafiyah dalam kitab Ad-Durr Al-Mukhtar dan juga Tabyin Al-Haqa'iq dikatakan bahwa al-udhiyah itu adalah dzibhu hayawanin makhsusin biniyati qurbatin fi waqtin makhsusin. Apa artinya itu? Dzibhu hayawan. Korban itu adalah apa? Menyembelih hewan makhsusin yang khusus, ya. Hewannya khusus. Tidak semuanya hewan. Ya, nggak mungkin kita melakukan korban dengan unggas, ya, dengan ayam, meskipun 1000 ayam dan sebagainya, ya, dan juga nilainya lebih tinggi daripada satu kambing mungkin. Tapi ini makhsusin. Biniyati qurbat. Biniyah al-qurbati. Dengan apa? Niat dengan qurbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagai qurbah. Yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fi waqtin makhsusin. Di waktu yang khusus. Kenapa? Ada waktunya. Kapan disembelih itu? Hewan-hewan kurban itu ada waktu-waktu tertentu. Jamaah dan Allah subhanahu wa ta'ala, ini pendapat al-Hanafiyah. Asy-Syafi'iyah punya definisi yang lain. Hanya sama. Mereka mengatakan, udhiyah itu adalah kaitan dengan apa? 5 yudbahu minan na'ami taqarruban ila Allah azza wa jalla fi ayyamin nahri. Yaitu hewan, ya, minan na'am yang disembelih, minan na'am, hewan-hewan ternak itu, taqarruban ila Allah azza wa jalla, bentuk taqarrub, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fi ayyamin nahri, khusus di hari-hari an-nahr. Jamaah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala, ini dua, definisi, kaitan dengan apa? Udhiyah itu apa sih? Korban itu apa sih? Maka dari sini jelas sekali. Ada hewan khusus, ya, niatnya untuk taqarrub pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena dalam sebuah ayat disebutkan, meskipun kita berkorban, tapi tidak ada keikhlasan, ya, riya dan sebagainya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Gak sampai itu. Daging-daging hewan korban dan juga darahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa yang sampai walaki yanaluhu taqwa minkum? Hanya ketakwaan yang sampai pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya setelah kita berkorban, perlu kita tata, ya, hati kita, jiwa kita. Jemaah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala, ini kaitan makna udhiyah atau korban dalam Islam itu. Apakah disyariatkan? Ya. Korban ini, ibadah korban ini, ibadah yang khusus dan juga disyariatkan dalam Islam ini. Meskipun dulunya kita mengikuti, ya, sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi jemaah sekalian, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ini sebuah mansah, ibadah. Dalam sebuah ayat disebutkan, walikuli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat itu, ya, Allah menjadikan sebuah mansakan, ibadah, penyembelihan. Untuk apa? Liyadhkurullah, liyadhkurullahi, untuk apa? Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala fima razaqahum min bahimatil al-an'am. Atas apa? Rezeki yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya ini. Jemaah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dikuatkan dalam surat Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka wahai Muhammad, fasalli li rabbika, lakukan salat untuk Tuhan kamu, Rabb kamu, wanhar, dan lakukan korban. Dan yang sekalian dalam hadis rawi Al-Imam Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala dhahha
an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikabshain. Ya. Amlahain. Ya sekalian, sahabat Anas mengatakan Rasulullah itu pernah melakukan apa? Korban. Doha dengan apa? Bikabshain. Dengan 2 domba yang besar. Amlahain. Warnanya warna putih. Ini jemaah sekalian mungkin Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita bisa memahami makna apa sih itu korban. Dan juga sejarah sebelumnya. Dan juga syariat, ya, masru'iyatu korban disyariatkan dalam Islam ini, ya, dan juga dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini sangat penting bagi kita yang insya Allah, ya, yang masih punya kesempatan dan sebagainya, bisa kita memperbanyak amal-amal ibadah kita, wabil khusus pada bulan Dzulhijjah ini, dan apa? Berkorban al-udhiyah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.